malam hari ini ya kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan mempelajari tentang materi kosmetika dengan topik tentang SPF ya. Jadi harapannya nanti setelah pembelajaran ini maka adik-adik bisa tahu ya bahan-bahan apa yang sekiranya bisa dipakai untuk formulasi yang diklaim nanti sebagai kosmetik tabir surya ya. Jadi itu. Nah kalau untuk bentuk sediaannya kan bisa macam-macam ya. Itu sudah kalian pelajari di teknologi ya. Apakah itu nanti bentuknya jadinya gel atau krim atau mungkin serum ya atau mungkin yang lainnya ya. Atau itu yang jelas kan untuk bahannya saja ini. Jadi untuk formulasinya silakan saja menentukan sendiri atau mencari dari artikel-artikel yang sudah ada. Karena itu kan secara prinsip kan juga sama ya. Seperti kalau kita mau sediaan krim, tapi kalau biasanya kan isinya kan bahan obat, itu ini adalah bahan aktif yang berfungsi sebagai tabir surya. Nah, sebelum kita awali kegiatan pada malam hari ini, silakan ya salah satu dari adik-adik ya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Dek, siapa yang memimpin? Mohon izin memimpin doa Ibu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadirubillahi robba, wadil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Oh ya, ini mumpung ini ketemu mungkin dari perwakilan dari semua kelas ya, ini yang ikuti kosmetika ya. Saya ingatkan ya nanti untuk pembuatan laporan dari Sejak Liquiwida itu based on dari yang kalian buat ya. Jadi dari formulasi yang kalian buat itu ditulis yang serapi mungkin ya. Jadi yang orisinal pokoknya harus jujur ya. Kemudian juga untuk hasilnya harus dinyatakan dengan jujur. Kalau bagus ya bagus, kalau tidak ya tidak. Karena apa? Nanti untuk laporan praktikum kalian itu nanti akan saya pakai sebagai acuan untuk formulasi pada tahun depan. Jadi untuk adik kalian angkatan Liquiwida tahun 2023 ya. Jadi dari punya kalian mestinya jelek ya, bicaralah jelek ya, sehingga nanti dari formal kalian itu nanti bisa diperbaiki oleh yang berikutnya ya. Jangan, jadi tidak ada ekivalensi antara dengan nilai. Yang dinilai adalah ini hubungan dari kalian. Nah, itu bagaimana ya kalian jawab dengan jujur ya. Bandingkan dengan ini sediaan dengan ini ya, materi yang diberikan oleh pakar ya. Itu kan ada contoh soal ya. Ada contoh formula. Itu kalian bandingkan penggunaan dari propylene glikol itu berapa ya oleh beliau ya. Padahal kita kalau di sini merancangnya kan wah ya sangat besar sekali, sehingga akhirnya kan terasa dari sedianya kan kurang begitu bisa diterima ya. Jadi itu yang di sana itu bisa sebagai pembanding ya, atau ya apa pembanding dari formula yang sudah kalian buat ya. Jadi walaupun toleransi dari masing-masing bahan itu masih masuk seperti yang disampaikan diutarakan di HPE ya, tapi itu kan kalau kumulatif kan juga akhirnya kan tidak enak ya. Banyak gliserinnya, banyak propylene glikol, banyak polyethylene glikol untuk menjadikan sediaan yang kurang bisa diterima. Oke ya, itu ya, jadi itu pesan saya, jangan dilupakan. Nah, terus sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang bahan-bahan apa yang bisa dipakai sebagai tabir surya. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan tabir surya. Nah, ini topiknya ya, bisa kalian lihat mulai dari pendahuluan, kemudian pemilihan bahan aktif, pemilihan bahan pelarut ya, dispersi bahan aktif tabir surya anorganik, kemudian daya resistensi tabir surya terhadap air, formulasi tabir surya ya, mudah-mudahan nanti ada contohnya, saya lupa ingat ya. Kemudian masalah formulasi tabir surya secara umum dan pengemulsi untuk produk tabir surya. Nah, ini ya untuk tabir surya sendiri itu apa ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, bahwa sinar matahari itu kan punya panjang gelombang ya, mulai dari yang ultraviolet ya, ultraviolet C, ultraviolet B, ultraviolet A ya, sampai infrared. Nah, jadi itu panjang gelombangnya semakin kanan semakin panjang ya. Jadi yang UVC itu 200, yang infrared itu lebih dari 700. Nah, dari ultraviolet ini ya, jadi
Ini ya itu ya UVB maupun UVC ya. Hanya saja di sini untuk yang UVC itu tidak sampai di bumi karena dia itu langsung diabsorpsi oleh lapisan ozon. Maka akan menjadi berbahaya kalau dulu itu kan pernah kalian dengar ya, mungkin juga masih sekarang masih sering didengar-dengar ya, lapisan ozonnya bocor atau apa ya istilahnya ya. Jadi kan ada beberapa bahan tertentu, misalnya freon itu kan bisa merusak lapisan ozonnya ya. Jadi bahayanya di mana? Kalau lapisan ozonnya rusak, maka yang mengabsorpsi UVC jadinya atau ini kemampuan lapisan ozon untuk mengabsorpsi UVC akhirnya menjadi berkurang. Akibatnya bagaimana? UVC akan sampai pada bumi. Nah, itu juga kena manusia. Nah, itu akhirnya yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya sebagai pemicu terjadinya kanker kulit dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, itu ini ya. Terus ini. Sehingga di sini produk-produk sunscreen yang diabaikan ya, karena dianggap tidak sampai di permukaan bumi. Nah ini ya, jadi kan santan jadi coklat ya. Kemudian kalau UV membakar ya, yang akan mengakibatkan terjadinya kanker dan penuaan dini. Jadi kulit menjadi lebih keriput. Nah ya. Tapi kenapa orang bule-bule itu kok suka sekali berjemur di pantai? Nah, ya jadi memang kulitnya itu kan pucat ya. Jadi inginnya itu agak kecoklat-coklatan. Makanya dia itu pakai tanning ya. Namanya itu sediaan obat ya. Kalau orang Indonesia kan bingung supaya jadi putih ya. Tapi itu sebaiknya malah akan jadi lebih coklat ya. Itu nanti mudah-mudahan di materi yang akan datang itu ada ya, atau mungkin bagian dari ini saya yang jelas saya pernah bikin PPT-nya ya untuk tanning gitu ya. Tuh. Nah, terus tentang SPF sendiri ya. Jadi sediaan tabir surya sendiri itu biasanya itu hanya kebanyakan ya hanya melindungi UVB ya, yang A-nya itu tidak tercover ya kayaknya ya. Atau ada juga ya yang UVA UV tergantung dari bahan aktifnya ya. Maaf saya salah menjelaskan. Yang jelas ini kalau kalian ingin tahu lebih banyak ya silakan dibaca dari link yang ada di sini ya. Ini karena saya mengambilnya dari sana. Ya, jadi setidaknya kalian tahu bahwa sinar matahari itu ada ultraviolet. Waduh, malah kacau. Ada ultraviolet, ada sinar tampak, dan ada infrared. Nah, ini ya, ultraviolet itu UVC, UVB, UVA, di mana yang UVC itu diserap oleh lapisan ozon yang ada itu sampai di permukaan. Nah, terus tabir surya ya itu adalah kosmetik yang mengandung bahan tabir surya dan untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV dengan cara bagaimana dia kerja bisa dengan memantulkan, bisa dengan menghamburkan sinar UV. Jadi tergantung dari bahan ya. Itu mekanisme kerjanya ada 3 macam. Ada yang dengan cara diserap, ya UV-nya diserap, dengan dipantulkan atau dengan dihamburkan. Nah, kemudian untuk sediaan yang ada, kalian kan juga mendengar ya SPF 50, SPF 30, SPF berapa. Nah, itu maknanya apa di sini ya, bahwa SPF itu adalah singkatan dari ini. Sun protecting factor. Nah, ya jadi di situ sun protecting factor itu biasanya untuk melindungi UVB ya. Jadi kalau SPF itu UVB, kalau UVA itu istilahnya beda lagi ya. Jadi istilahnya bukan SPF ya, tapi beda lagi ya. Nanti di belakang ada. Nah, ini ya. Nah, di sini SPF sendiri itu kalau pada awal-awal dulu muncul itu ini ya masih rendah deh ya. 15 ya, terus muncul lagi 30, terus muncul lagi ada yang 50, bahkan sekarang sampai ada yang lebih dari 50 klaimnya ya. Jadi itu kan namanya orang jualan kan ingin apa ya, semakin ke sini kan semakin
apa ya, memberikan yang lebih baik ya. Jadi semula itu 3 muncul lagi dari nah kemudian di sini ya, jadi chemical bahan aktif berbasis karbon yang menyerap sinar UV ketika mengenai kulit ya, mengubahnya menjadi panas lalu melepaskannya sebelum dapat menembus lapisan dermis kulit dan menyebabkan kerusakan. Jadi sebelum dia itu jadi bahan-bahan ini menyerap sinar UV ya, kemudian diubah jadi panas dan kemudian dikeluarkan. Jadi tidak sampai kemudian dia Tapi kalau yang yang physical SPF, jadi kalau tabir surya yang fisik ya, jadi kan ada bahan kimia, ada yang melindungi secara fisik. Jadi itu kalau yang fisik itu membentuk lapisan tipis ya. Nah itu di sini cara kerjanya adalah memantulkan sinar UV yang sampai pada permukaan kulit ya. Jadi dia itu memantulkan atau membiaskan ya. Nah itu dari bahannya bisa ketahuan ya, ya. Kalau yang untuk yang kimia misalnya nikotinamid kalau tidak salah ya, kemudian yang fisika itu misalnya titanium dioksida, kemudian zinc oksid ya, yang bahannya itu yang tidak bisa larut itu biasanya yang sebagai SPF yang fisik ya, seperti itu. Nah, makna dari angka ini apa? Ya, jadi misalnya SPF. Jadi nilai SPF itu kan kemampuan dia itu melindungi kulit selama 10 menit ya. Jadi kalau misalnya SPF 50 berarti 50 kali 10 menit berarti berapa itu? 50 kali 10 menit berarti 500 menit. 500 menit dibagi 60 menit berarti 7 jam lebih ya. Kan 7 kali 7 kan 70, 7 kali 70 ya. 500 menit itu kan 7 jam lebih ya. Nah, itu kan berarti kalau berangkat kuliah jam 6, nah nanti memang baru lohor itu wudhu ya sudah pas ya. Nah, nanti setelah wudhu pakai SPF lagi. Ya, begitu. Jadi SPF measure only UVB protection while the PA rating only measure UVA protection. Nah, makanya kalau misalnya kalian itu melihat produk yang ada itu SPF 30 ya misalnya, terus PA-nya plus atau PA 2 plus atau PA 3 plus atau PA 4 plus ya, jadi itu. Jadi kalau PA itu yang pada UVA ya. Nah, untuk yang UVA itu satuannya apa ini? PPD ya. PPD persistent pigment darkening. Jadi apa ini ya? Artinya persentasenya apa ini ya? Jadi ini apa? Which refer to how long it take for the skin to tan. Jadi ini melindungi kulit supaya tidak menjadi coklat ya, seperti itu ya. Which refer to how long it take for the skin to tan. Oh, malah tanning ya. Yes, we do, then it take twice as long for your skin to tan. Tanning. Yang jelas ini ya, UVA itu satuannya PA plus sampai PA 4 plus, yang UVB itu SPF itu. Ini boleh dilihat ya gambarnya ini. Do you know that for sunscreen to be the most effective, you have to wait at least 15 minutes before going outside. Oh, jadi di sini untuk penggunaan SPF itu ada 15 menit sebelum kita keluar dari ruangan ya, supaya bekerja dulu ya. Jadi supaya efeknya dulu baru keluar ya, tidak bisa tidak bisa seketika. Ya, terus berikutnya apa ini? Bahan aktifnya yang bisa
SPF itu apa saja ya. Jadi ini kalau FDA itu menetapkan mulai dari aminobenzoic acid, kemudian avobenzone, sinoxat ya. Jadi di sini tertulis hijau dan hitam itu tidak ada maksudnya ya, supaya ini saja ya, supaya jelas membacanya ya. Nah, jadi warnanya saya buat berbeda supaya jelas ya, tidak ada maksud apapun ya. Yang di sini untuk FDA sendiri itu yang termasuk SPF itu dimulai dari aminobenzoic acid sampai zinc oksid. Nah, sementara untuk pemerintah Indonesia sendiri itu sudah ada deh ya di Permenkes nomor berapa ini ya, masuk dalam peraturan Badan Pengawas POM ya, nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Nah, di sini bisa saudara baca ya bahwa di sini ya dalam peraturan badan ini bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan dalam kosmetika tabir surya untuk melindungi kulit dari efek yang merugikan disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet. Bahan tabir surya dapat ditambahkan ke dalam kosmetika lainnya dan batasan dalam lampiran peraturan badan ini. Ya. Bahan tabir surya lainnya yang digunakan untuk melindungi produk terhadap sinar UV tidak termasuk dalam lampiran peraturan badan ini. Peringatan yang harus dicantumkan pada penandaan kosmetika tabir surya adalah jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Ya, jadi walaupun sudah pakai tabir surya, tapi ya juga kemudian tidak boleh menjadi sembrono. Nah, ini bahan-bahannya ya, bisa kalian lihat di sini nama bahan aktifnya apa, kemudian kadar maksimum yang boleh digunakan itu apa. Ya, kan pernah ya dulu kalau kalian itu menyimak di videonya apa YouTube-nya Dr. Richard ya, itu kan kadang kan juga membahas tentang kandungan bahan aktif dalam suatu sediaan kosmetik yang dijual di banyak ya yang diiklankan di mana-mana itu yang katanya itu ajaib. Nah, itu bisa jadi kandungannya itu melebihi yang diatur oleh pemerintah ya. Makanya kadang-kadang kan juga pemerintah itu kan juga ini ya operasi pasar ya. Nah, ya ada beberapa bahan kosmetika sediaan kosmetika yang ternyata kandungan bahan itu melebihi dari yang sudah diperbolehkan ya. Jadi over. Nah, ya itu sering terjadi. Ini harus dipatuhi ya. Nah, ini jadi bahan-bahannya apa saja bisa kalian baca saja di sini ya, silakan. Nah, itu nilainya berapa, kadar pemakaiannya berapa ya, bisa saudara lihat di sini. Kalau di sini itu kurang jelas, bisa saudara langsung searching peraturan yang tadi ya, nomor sekian-sekian itu tadi. Ini banyak sekali ragamnya ya, silakan dibaca saja sendiri ya. Ini saya bantu sudah di cropping. Nah, ini yang untuk yang ini ya tabir yang fisik ya, itu misalnya titanium dioksida dan titanium dioksida baca nano, yang nano ini kecil. Oh ya, dulu itu pernah rame ya penggunaan tentang TiO2 itu konon ya, karena dibuat nano itu dikhawatirkan itu nanti menembus kulit. Nah, jadi katanya itu konon itu bisa menyebabkan kanker, tapi dia tidak tahu ya betul salahnya ya. Yang jelas biasanya itu kan kalau ada klaim seperti itu sudah ada hasil dari penelitian, cuman tidak nanti bahasan biasanya bagaimana kombinasi dari yang kimia dan yang fisik supaya lebih efektif ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya persyaratannya bisa saja kalian baca sendiri di sini ya. Kalau nano memang akhirnya halus ya, kayak bedak itu kan juga halus ya, tidak tahu ukurannya berapa ya. Kalau dilakukan pada mes itu paling yang ratusan ya, yang ratusan sekian ya. Ya, jadi itu yang fisik. Loh, kok badannya apa dengan di sini? Oh. Oh, ini yang nano. Oke, saya lewati saja ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian dalam formulasi untuk bikin sediaan tabir surya itu tentunya digunakan berbagai macam jenis pelarut. Nah, ini ya. Pelarutnya ini memungkinkan bahan aktif tabir surya diemulsifikasi, berarti memang harus ada emulgatornya ya. Mungkin menimbulkan efek tambahan bahan aktif tabir surya sudah diaplikasikan pada kulit. Jadi di sini menguatkan kerja dari bahan aktifnya. Ini bisa sudah dipilih mulai dari alkyl salisilat sampai tridesil salisilat. Yang jelas etilen glikol dan di etilen glikol tidak termasuk di sini, yaitu yang
bikin toksik ya, yang kemarin baru saja heboh ya. Sudah saudara ikuti di kuliah pakar ya dengan bapaknya ya, Pak siapa ya itu. Nah ini yang jelas di sini kalau kita membuat sediaan semi solid ya, jadi misalnya sebagai kosmetika bersurya, misalnya kita pilih bahan aktif yang memiliki daya SPF yang bersifat fisik, jadi itu memantulkan sinar UV yang sampai di kulit, itu bisa menggunakan TO2 dan oksida. Jadi berupa bahan aktif yang anorganik ya. Bukan kecil, harus kecil, cegah efek pemutihan. Nah, jadi tidak cantik ya kalau kilat pakai tabir surya tapi seperti pakai masker ya. Makanya supaya tidak terjadi itu, maka ukuran partikelnya harus sangat kecil. Nah ini ukurannya tapi belum sampai nano ya, 15 sampai 20 mikrometer, berarti belum nano ya. Yang TO2 yang sing oksida 15 sampai 35 mikrometer. Nah tadi yang nano dikhawatirkan masuk ke dalam darah ya, sehingga mengakibatkan kanker terjadi itu ya. Nah, sebelum sejauh sana ya sama pelajari yang jelas beberapa tahun itu pernah rame ya penggunaan TO2 itu di kanker. Nah, terus kemudian di sini permasalahannya pada waktu pembuatan persediaan SPF itu kalau misalnya bentuknya adalah apa ini? Bukan larutan ya. Jadi ini sudah ya. Muatan. Ya, jadi ini banyak sekali pilihan pelarut yang bisa digunakan untuk membuat sediaan tabir surya. Kemudian ini yang kalau berarti anorganik ya. Jadi kalau yang digambar tadi itu mana ini? Ini ya, ini campuran ya. Jadi yang selain tidak dan titanium dioksida itu sepertinya semuanya adalah yang organik. Yang anorganik hanya 2, titanium dioksida dan zinc oksida. Saya lewati lagi. Tadi sudah. Ini permasalahan aglomerasi dan presipitasi. Oh, jadi kalau menggunakan TO2 atau oksida ini kan jenisnya kan lumayan besar ya. Jadi itu ada risiko untuk terjadi pengendapan ya dari TO2 dan zinc oksida. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi itu? Maka di sini harus disalut. Nah, jadi disalut ya, sehingga dia itu tidak saling tidak bisa berfusi ya. Ini kan tetap masing-masing lebih stabil ya. Penyalutnya apa? Pakai isopropil titan triisostearat. Nah, ini kalau belum tahu barangnya ya memang agak susah ya. Tapi kalau nanti kalian praktikum penelitian ya, mungkin pengen bahan yang aneh-aneh itu sekarang banyak sekali dijual di Shopee ya. Kalau saya lihat ya, kalau dulu itu memang perolehannya sangat susah ya, tapi kalau sekarang itu sepertinya semuanya ada di sana ya. Bisa lebih ngejar lagi itu kan sangat lumayan. Nah, ini ya daya resistensi tabir surya terhadap air. Nah ini ada ini ya, agen terpilih yang menimbulkan sifat tahan air ya. Jadi kan ada juga SPF yang tidak bisa dicuci dengan air. Nah itu dipakai untuk pada waktu di pantai ya. Jadi bisa mandi sepuasnya tapi tetap kulitnya terlindungi. Itu karena ada bahan-bahan ini yang mengakibatkan tidak mudah SPF yang dipakai itu tidak kemudian menjadi hilang. Ada emulsi ya. Nah, emulsinya bisa tipe minyak air dalam air atau air dalam minyak. Nah, tapi yang untuk kosmetik di wajah itu biasanya lebih banyak yang minyak dalam air ya supaya tidak ada kesan berminyak. Nah, ya seperti itu. Kemudian di sini basis silikon dan berstabil stearat ditambah dan elektrolit itu adalah apa ini
emulgatornya ya. Jadi ini ya, silikon dan stearat ini adalah emulgatornya. Kemudian apa ini? NaCl, MgO4 ini contoh bahannya ya. Ini harus lihat dulu aslinya lagi ya, ini ya. PDF-nya asli lagi ya ini ya. Terus yang jelas di sini kalau air dalam minyak itu saja kedap air ya, kemudian pakai emulgatornya adalah basis silikon ya, basis silikon ya. Terus kalau di sini minyak yang digunakan itu ini kebanyakan bahan tabir surya larut dalam minyak ya, sehingga dia itu masuk dalam fase minyak ya. Jika dalam itu tidak menjadi pilihan. Jadi maksudnya kalau minyak yang diperlukan untuk sebagai tabir surya itu terlalu besar ya, berarti itu tidak efektif sehingga tidak dipilih sebagai bahan tabir surya. Maksudnya itu. Nah, terus ini juga sediaan lainnya ya, yang tabir surya ada yang bentuk gel ya, ada yang bentuk salep, ada yang bentuk spray, ada yang bentuk bahkan dia bentuk batang. Nah ini yang kurang paham saya ya, apa seperti lipstik ya. Nah ya mungkin bisa jadi ya. Ini yang bentuk gel ini paling elegan, bisa ditambahkan etanol sebagai kosolven dan bisa tercuci oleh air. Jadi penampilan yang cantik yang ini ya. Kalau yang salep ya begitulah ya, seperti sediaan jadul. Nah terus nih, memformulasi produk tabir surya merupakan proses karena emulsi sangat tahan air atau kedap air. Nah, itu adalah sulit ya. Penggunaan emulgator hidrofilik harus minimal mungkin. Nah, padahal kalau emulgator hidrofilik maka dia itu sebagai fase dia itu emulgator yang larut dalam air berarti ya. Jadi diusahakan tabir surya itu tidak mudah tercuci oleh air. Makanya di sini di penggunaan emulgator yang larut dalam air itu harus minimal mungkin. Kemudian yang air dalam minyak bersifat kedap air dan tidak memerlukan pembentukan film untuk menahan air. Selain itu, inklusi pembentukan film resina dapat meningkatkan perlindungan tabir surya dengan membentuk lapisan tipis tabir surya yang lebih tebal pada kulit. Nah, yang jelas di sini tipe emulsinya yang harus kita gunakan untuk merancang tabir surya harus yang air dalam minyak. Ya, hanya risikonya pada waktu dipakai itu cenderung menjadi lengket. Nah, itu yang tidak menarik. Seperti produk Wardah itu kan rasanya kan berminyak ya, yang lainnya ya seperti itu. Nih ya, jadi isinya itu ada basisnya berupa emulsi yang sangat tahan air atau kedap air, kemudian bahan aktifnya ya. Kita pilih yang mana tergantung tujuannya. Kalau misalnya untuk mencegah penggunaan asam lemak kompleks ya dengan sabun polivalen, nah itu pakai zinc oksida ya. Zinc oksida cegah penggunaan asam lemak karena zinc oksida akan membentuk kompleks dengan sabun polivalen yang dikenal merupakan pengemulsi adalah minyak. Ya, nanti bahannya di bawah ada ya. Kalau zinc oksid cegah penggunaan karbomir karena zinc akan bersambung silang dan membentuk kompleks dengan karbomir. Jadi kalau kalian misalnya ingin bikin gel itu ya, itu bahan aktifnya jangan yang zinc oksida ya, nanti tidak bisa campur ya. Nah, jadi kalau pakai zinc oksida di sini ada saran lebih baik menggunakan gel ini adalah gom santan ya, dan seterusnya. Ya, silakan saja dicermati. Nah, terus pengemulsi untuk tabir surya pemilihan harus tepat karena mempengaruhi absorpsi spektra dari bahan aktif dan seterusnya ya, pengaruhnya banyak. Ini contoh formulasinya ya. Bisa saudara lihat di sini, ini adalah bagaimana cara pencampurannya ya, dari semuanya itu. Misal di sini kalau ada fase minyak, ada fase aktifnya, ada pemanasan ya. Supaya suhunya itu sama-sama lelehnya ya, sehingga pada waktu dicampurkan itu hasilnya menjadi lebih baik ya, seperti itu. Nah, hampir habis ya materinya. Nah, masih 15 menit ya, setengah jam. Nah, ini contoh yang lainnya, lotion tabir surya kedap air, nah waterproof. Nah, ya yang ini banyak sekali diiklankan ya. Nah, waterproof ya, SPF waterproof. Nah, sehingga pada waktu kehujanan itu
perasaannya jadi aman ya, karena kan obatnya tidak hilang ya, seperti itu. Silakan dibaca sendiri untuk formulasinya. Terakhir, kurang berapa slide ini? Ya, kurang 4. Ini nanti silakan kalian melihat di sini ya, tentang apa ini. The efficacy of sunscreen is usually expressed by the SPF, which is defined as the UV energy required to produce a minimal estimated dose, ya, dan seterusnya. Ya, silakan buat aja linknya. Terus untuk ujinya pakai metode uji in vitro, ya, metode uji in vitro. Ini pakai apa ini, biomembran. Ya, ini kurang bisa saya jelaskan ya, karena memang saya tidak pernah menyaksikan sendiri ini ya. Tapi yang jelas ini kan bisa sebagai salah satu cara untuk menguji kapasitas dari apa ini ya, measurement of absorption of the transmission of UV radiation through sunscreen product film in coat plate or biomembran. Nah, ini yang bahasa Inggris ya, barangkali bisa membantu menerjemahkan dengan baik ya. Nah, terus untuk preparasinya masing-masing jurnal sebenarnya juga punya cara masing-masing, jadi silakan diambil yang mana yang sekiranya paling banyak di runut, itu berarti yang paling benar. Nah, ini untuk pengukuran SPF ya, bisa dengan 2 cara ya, dimasukkan dalam rumus atau secara manual ya, bisa dilihat di sini. Saya rasa habis ya. Nah, untuk cara menghitung SPF bisa deh ya. Kalau bisa nanti mudah-mudahan saya tidak lupa ya, karena saya ngujinya tidak ada yang liquida ya, bukan ini apa dalam semester ini ya. Gimana ya? Ya nanti kalian cari sendiri saja ya. Nah, ini untuk cara menghitung SPF ya. Jadi di sini pada bidang gelombang sekian itu ditulis ya, nanti udah dimasukkan dalam persamaan ini sehingga akhirnya apa munculan nilai SPF. Yang tertarik skripsi SPF silakan. Cukup simple. Karena ngukurnya juga bisa dilakukan sendiri ya, SPF itu ini ya. Dilakukan sendiri ya, dipakai spektrofotometer ya, sudah bisa. Ada pertanyaan silakan, sudah selesai kuliahnya, materinya. Tentang apa tadi, SPF. Ada pertanyaan? Ya, atau mungkin nanti kalian berusaha untuk membaca sendiri ya, diperluas dengan baca-baca dari jurnal yang ada supaya lebih paham dengan yang dimaksudkan. Kalau tidak ada berarti bisa ditutup dengan doa, Dek. Silakan, Dek. Baik, Ibu, mohon izin memimpin doa, Ibu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita tutup bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Dengan demikian maka saya akan pamit ya. Ingatkan saya nanti untuk kirim materi di CO ya, baik yang minggu ini maupun yang kemarin. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Presensinya jangan lupa juga ya. Oke.